Bab 866. Kamu sangat licik. Mile tahu, saat ini bahwa dia masih meremehkan posisi harta karun 5 dimensi ini di hati orang-orang 5 dimensi. Kali ini, bos super sudah muncul. Mile memandang orang tua itu di kejauhan. Orang tua itu mengenakan jubah polos, yang sangat sederhana. Dari penampilannya, sama sekali tidak bisa melihat bahwa pihak lawan adalah master yang sangat kuat. Orang tua itu membuka telapak tangannya, menara penjara alam jatuh ke tangannya. Dia melirik menara penjara alam di tangannya dan berkata dengan pelan, bagaimana mungkin yang lemah berhak memiliki benda ilahi seperti itu? Saat mengatakan itu, dia melirik orang berbaju hitam di seberangnya. Orang itu tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam mundur. Dalam kegelapan, Mile berbisik dalam hatinya, Nona Quen, apa tingkatan alam orang ini? Quen berkata pelan, orang ini dapat menghancurkan jiwa spiritual Surya Li dengan satu lambaian tangan, tidak hanya menghancurkan jiwa spiritual, tetapi juga langsung menghapus jejak kehidupan orang lain. Bisa melakukan hal seperti itu, setidaknya alam hidup mati. Alam hidup mati. Mile terdiam. Dia tahu, akan ada orang yang lebih kuat yang keluar. Benar saja, tepat saat orang berbaju hitam itu menghilang, aura yang kuat tiba-tiba datang dari langit. Orang tua itu menatap ke langit dan berkata dengan pelan, Mardion Yuan. Tepat saat suaranya jatuh, orang tua berbaju putih tiba-tiba muncul di depannya. Orang yang datang adalah Mardion Yuan, pemimpin lembaga dari Akademi Dimensi Luas. Orang ini dapat dikatakan sebagai orang ketiga yang memimpin Akademi Dimensi Luas, karena dia memimpin seluruh lembaga seni bela diri di seluruh Akademi Dimensi Luas. Akademi Dimensi Luas dibagi antara literasi dan seni bela diri, dan dia adalah ketua lembaga seni bela diri. Dan di mata orang tua ini, tidak ada rasa takut. Mardion Yuan melirik orang tua di depannya, Akademi Dimensi Luas aku tidak pernah memiliki hubungan buruk dengan keluarga Qi. Orang tua tersenyum dan berkata, kami tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan buruk dengan Akademi Dimensi Luas. Mardion Yuan menatap orang tua itu, kalau begitu tolong kembalikan harta karun Akademi Dimensi Luasku. Orang tua itu tertawa, Mardion Yuan, kamu bilang menara penjara alam ini milik Akademi Dimensi Luas kamu. Mardion Yuan bertanya balik, bukankah memang begitu? Orang tua tersenyum dan berkata, setahuku, benda ini milik pendahulu, bukan Akademi Dimensi Luas kamu. Dan sekarang, pendahulu telah menghilang, maka benda ini harusnya tidak bertuan. Atas dasar apa kamu mengatakan benda ini milik Akademi Dimensi Luas kamu? Mardion Yuan menatap orang tua itu, tidak berbicara. Orang tua itu berkata lagi, jika pendahulu masih ada, keluarga Qi aku akan memberikan benda ini kepadanya dengan kedua tangan. Jika itu orang lain, maka keluarga Qi aku tidak akan segan. Keluarga Qi. Di alam semesta 5 dimensi, ada beberapa keluarga bangsawan yang sangat kuat. Keluarga Qi ini adalah salah satunya. Keluarga Qi ini bukan keluarga bangsawan biasa. Karena dalam keluarga Qi ini, ada Master Abjad kuno, dan juga, merupakan Master Abjad kuno yang kuat, tipe yang bisa memurnikan jimat oren. Orang seperti ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Tentu saja, jika demikian, Akademi Dimensi Luas tidak perlu terlalu khawatir. Yang terpenting Master Abjad kuno keluarga Qi ini juga merupakan seorang tetua dari Sekte Abjad kuno. Sekte Abjad kuno. Kekuatan ini, Akademi Dimensi Luas tidak berani meremehkannya. Jika saat itu pendahulu masih ada, Akademi Dimensi Luas sama sekali tidak takut dengan Sekte Abjad kuno ini, karena pendiri Sekte Abjad kuno pada masa itu,
demi memohon Tao abjad kuno pada pendahulu, berlutut di depan tebing sekolah dimensi luas selama 10 hari 10 malam. Secara kasarnya, pendiri sekte abjad kuno ini adalah murid pendahulu. Meskipun pendahulu tidak mengakuinya, pendiri sekte abjad kuno selalu menyebut dirinya sebagai murid pendahulu. Dan hingga saat ini, Akademi Dimensi Luas tidak berhubungan baik dengan sekte abjad kuno. Setelah menimbangnya sebentar, Mardion Yuan masih tidak mengambil tindakan secara langsung. Dia berkata dengan ringan, "Wellington Qi, dengan kebijaksanaanmu, kamu harusnya tahu, ini pasti ada orang yang dengan sengaja memprovokasi masalah." Wellington Qi mengangguk, "Aku tahu, tetapi keluarga Qi aku tidak peduli, karena orang-orang di belakang mengincar sekolah tinggi dimensi luas kamu." Mardion Yuan memandang Wellington Qi, "Jika kamu mengambil benda ini bukan hanya menargetkan Akademi Dimensi Luas." Wellington Qi berkata sambil tersenyum, "Benda ini layak dipertaruhkan oleh keluarga Qi aku." Mardion Yuan sedikit mengangguk, "Kalau begitu, tidak banyak bicara lagi." Suara itu jatuh, dia langsung bergegas keluar. Wellington Qi tersenyum kecil, "Kebetulan, aku juga ingin merasakan kekuatan lembaga seni bela diri." Suara itu jatuh, dia bergegas keluar. Pertarungan dimulai. Dalam kegelapan, Miley memperhatikan dengan tenang. Harus dikatakan, kekuatan dua orang ini sangat kuat. Kekuatan dunia ini memang sangat berbeda dengan alam semesta 4 dimensi. Seperti penggunaan ruang hampa ini, penggunaan ruang hampa di sini tidak bisa dibandingkan dengan para master alam semesta 4 dimensi. Dan, patut disebutkan, ruang hampa alam semesta 5 dimensi ini sangat padat. Jika di bawah, ruang hampa ini pasti sudah lama runtuh, tetapi pada saat ini, kekuatan dua orang ini tidak menghancurkan ruang hampa di sini. Di lapangan, pertempuran antara keduanya menjadi semakin intens. Miley telah mundur ke sisi lain. Pada saat ini, Miley tiba-tiba melihat ke atas. Jimat oranye seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di udara. Dengan munculnya jimat oranye ini, guntur yang mengejutkan menembak keluar dari jimat. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata, sudah mencapai puncak kepala Mardion Yuan. Di bawah, wajah Mardion Yuan sedikit berubah, tangan kanannya mengepal, lalu dia meninju. Boom! Cahaya guntur meledak. Dia sendiri mundur lagi dan lagi, tetapi pada saat ini, di antara jimat di udara, satu demi satu guntur terus turun. Bum bum bum. Di bawah, Mardion Yuan mundur dengan gila. Di sisi lain, Miley sedikit terkejut, jimat oranye begitu kuat. Quen berkata, "Ini setidaknya jimat oranye tingkat atas. Jika itu adalah jimat oranye kualitas super, kekuatannya lebih kuat. Namun, yang paling kuat sebenarnya jimat 7 warna." Miley sedikit mengernyit, "Jimat 7 warna. Bukankah itu jimat hitam?" Quen berkata, "Sekarang adalah jimat hitam sekarang, karena jimat 7 warna hanya digambar oleh tuannya saat itu." Dan pendiri sekte abjad kuno demi meminta satu jimat 7 warna untuk dibawa pulang dan diteliti lebih lanjut, di depan tebing sekolah tuan, berlutut selama 10 hari 10 malam. Sebenarnya, orang itu tidak buruk, tuan cukup puas dengannya, tapi masih membiarkan dia berlutut selama 10 hari 10 malam. Miley sedikit bingung, "Kenapa?" Quen berkata dengan ringan, "Karena tuan bilang semakin mudah mendapatkan sesuatu, orang lain semakin tidak menghargainya." Miley terdiam. Harus dikatakan, perkataan pendahulu memang masuk akal. Ada beberapa hal, semakin mudah didapat, semakin sedikit orang yang menghargainya. Quen berkata lagi, "Setelah tuan pergi, pendiri sekte abjad kuno memaksa untuk menggambar abjad kuno 7 warna. Tetapi pihak lawan sekarang takutnya sudah meninggal. Aku pikir,
alam semesta 5 dimensi sekarang ini, sepertinya tidak ada yang bisa menggambar abjad kuno 7 warna. Miley berkata, Nona Quen, harta karun apa yang ditinggalkan senior pendahulu di dunia ini? Quen berkata, ruang buku dimensi luas adalah harta karun terbaik yang ditinggalkan Tuan, tetapi kamu tidak bisa pergi, karena ruang buku dimensi luas ada di dalam akademi dimensi luas. Jika kamu pergi, kamu akan ketahuan. Miley tersenyum kecut. Pada saat ini, Quen berkata lagi, ada satu tempat lain lagi, nanti kamu bisa mencoba keberuntunganmu. Miley hendak berbicara. Saat ini, jimat oranye tiba-tiba muncul di langit di kejauhan. Dalam jimat ini, naga api menukik ke bawah, dan di bawah, wajah Mardion Yuan berubah drastis. Dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan jimat ungu muncul di tangannya. Saat berikutnya, di atas kepalanya, tiba-tiba muncul perisai persegi berwarna emas yang sangat besar. Saat ini, satu persatu naga api bersama guntur menabrak perisai persegi emas itu. Bum bum bum. Perisai persegi emas mulai bergetar hebat. Segera, banyak retakan muncul di perisai persegi emas. Tampak jelas, sudah tidak bisa menahannya. Miley mendongak, di langit, berdiri seorang tetua dengan abjad kuno kecil terukir di dada kirinya. Rupanya ini dari sekte abjad kuno. Pada saat ini, perisai persegi emas di bawah tiba-tiba meledak, naga api langsung menabrak Mardion Yuan. Boom! Mardion Yuan terbang keluar langsung. Di udara, orang tua itu memandang Wellington Qi di bawah, pergi. Wellington Qi berkata dengan sungguh-sungguh, Paman, karena kamu sudah bermusuhan dengan Akademi Dimensi Luas, kenapa tidak bunuh langsung? Orang tua itu berkata dengan dingin, bodoh. Bawa benda ini dan pergi, jangan kembali ke keluarga Qi, pergi ke sekte abjad kuno. Wellington Qi sedikit bingung, kenapa? Orang tua melirik Wellington Qi dengan dingin, apakah kamu ingin membunuh keluarga Qi? Benda ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh keluarga Qi. Bawa ke sekte abjad kuno. Wellington Qi ragu-ragu, lalu mengangguk, baik. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Tidak jauh, Mardion Yuan menatap orang tua di udara. Raino Qi, sepertinya keluarga Qi kamu ingin bermusuhan dengan sekolah tinggi dimensi luas. Saat mengatakan itu, dia tersenyum muram, keluarga Qi kamu, benar-benar ingin menghilang dari dunia ini. Wajah Raino Qi tidak berekspresi, apakah kamu pikir aku takut? Jika sekolah tinggi dimensi luas kamu menginginkannya, datang saja ke sekte abjad kuno. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sekte abjad kuno. Di lapangan, ekspresi Mardion Yuan sangat jelek. Seperti memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat sekeliling. Miley, aku tahu kamu dalam kegelapan. Aku katakan padamu, kamu. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari ruang hampa di depan Mardion Yuan. Wajahnya berubah drastis. Dia hendak menyerang. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekitarnya. Tidak hanya itu, kata tahanan berwarna merah darah juga muncul di atas kepalanya, dan dua kekuatan kuat langsung menekannya. Menekan begitu saja, pedang Miley langsung menembus tenggorokannya. Puff! Kepala Mardion Yuan terbang keluar, tetapi jiwanya tidak dipenggal. Namun, begitu jiwanya muncul, pedang muncul langsung di atas kepalanya. Saat berikutnya, jiwanya langsung diserap oleh pedang. Pedang penakluk jiwa. Setelah menyerap jiwa Mardion Yuan, pedang penakluk jiwa bergetar hebat, kekuatan yang kuat tiba-tiba bergoyang ke arah sekitarnya. Miley melihat pedang penakluk jiwa di depannya. Pedang penakluk jiwa ini semakin kuat. Pedang penakluk jiwa berbeda dengan pedang ether. Pedang penakluk jiwa bisa dikatakan disuapi sedikit demi sedikit. Dan kini,
Kekuatan pedang penakluk jiwa bisa dikatakan setara dengan pedang ether. Tentu saja, dalam hal membidik jiwa, jika dari segi fisik, pedang ether masih yang pertama. Dengan satu gerakan tangan kanan Mile, cincin penyimpanan Mardion Yuan segera terbang ke tangannya. Dia melirik ke tempat Mardion Yuan menghilang di depannya, dan terdiam. Saat ini, Quen tiba-tiba berkata, "Aku tidak menyangka kamu bisa membunuhnya, meskipun dia sudah terluka, tapi..." Mile tiba-tiba berkata, "Nona Quen, kamu salah. Bukan aku yang membunuhnya, Rainoki yang membunuhnya." Setelah hening sejenak, Quen berkata pelan, "Kamu sangat licik." Bersambung.